Selamat malam. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial tentang perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia. Tapi karena teman-teman KPA-nya belum ada yang hadiri kelas, jadi saya akan coba untuk menghubungi, memberitahukan bahwa kelas sudah dimulai. Oke, ini tadi saya sudah coba hubungi teman-teman untuk memberitahukan bahwa kelas sudah dimulai. Tapi sepertinya belum ada konfirmasi, jadi kita tunggu dulu.
sudah ada Mbak Yati hadir. Selamat malam Mbak Yati. Halo Mbak Yati, bisa dengar suara saya? Untuk ini Mbak, tampilannya bagaimana Mbak Yati? Oke, suara saya di sana juga oke ya Mbak ya? Oke, baiklah kalau gitu langsung saja kita start saja kelasnya karena sudah jalan 7 menit ya, hampir 7 menit. Saya open dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini hari Minggu ya, tanggal 28 Mei 2017. Kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial tentang perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia. Jadi di sini kita akan belajar ini tentang pembagian wilayah-wilayah Indonesia dan bagaimana perkembangannya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita berdoa bersama-sama supaya nanti proses belajarnya dapat berjalan dengan lancar ya. Berdoa, saya persilahkan. Oke, berdoa selesai. Ini kebetulan tadi sempat error, jadi uploadan saya belum selesai. Jadi saya tidak bisa pakai modulnya. Ini kita pakai slideshow aja ya Mbak ya, PowerPoint. Nanti jika ada kekurangan saya akan tambahkan ya. Oke, sebelum saya ngajak memberikan materi, seperti apa sih perkembangan sistem administrasi dan pemerintahan Indonesia itu? Dari sini kelihatan nggak Mbak ini peta Indonesia? Kelihatan nggak? Nah, Indonesia sendiri ya, itu terdiri dari beribu-ribu pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil, dan mempunyai 5 pulau besar ya. Ada Pulau Sumatera, ini yang saya garis ini ya, kelihatan ya, Pulau Sumatera. Dan ini yang bentuknya seperti wayang semar ini namanya Pulau Kalimantan, tapi tidak full semuanya itu adalah milik Indonesia, berbatasan dengan Malaysia dan Brunei Darussalam ya. Ini di sini. Nah, ada Sulawesi, terus ada ini di sini Kepulauan Maluku, terus ada Irian Jaya, cuman sampai sini Irian Jaya, dan di sini seterusnya ini adalah Papua New Guinea ya. Terus ada Pulau Jawa, itu adalah pulau-pulau yang ada di Indonesia, pulau besarnya ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau, makanya Indonesia itu disebut sebagai negara kepulauan atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kenapa disebut NKRI? Karena Indonesia merupakan negara kepulauan ya. Selain itu Indonesia juga terletak di pertemuan lampang tektonik Pasifik, Eurasia itu Eropa dan juga Asia, dan juga Indo-Australia, antara Indonesia dan juga Australia, di mana luas daratan seluruh Indonesia ya itu 1.919.440 km persegi. Dengan luas keseluruhan, berarti kalau keseluruhan itu luas daratan dan juga ditambah luas lautan ya. Dengan luas keseluruhannya 5.176.797 km persegi. Jadi luas lautannya otomatis ini ya 5.000 sekian ini dikurangi luas daratan
1.900, ini berarti sekitar 2.900-an ya. Coba kita hitung berapa luas lautannya. Ntar saya hitung dulu. 5.176.797 dikurangi 1.919.440. Oh, ternyata luas lautannya itu 3.257.357 km persegi. Ini untuk luas lautan Indonesia. Tadi sudah saya sebutkan bahwa Indonesia itu memiliki 5 pulau besar ya. Tadi ada Pulau Sumatera yang paling di ujung barat, terus Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan juga Irian Jaya atau dikenal dengan Papua. Nah, wilayah Indonesia tadi ya ada daratan dan juga lautan wilayahnya ya. Nah, wilayah Indonesia itu mengalami perkembangan ya. Di sini kita akan membahas untuk wilayah darat dulu. Untuk wilayah darat itu dibagi menjadi daerah-daerah provinsi. Jadi seperti contohnya Pulau Jawa, dia akan dibagi untuk beberapa menjadi provinsi. Ini untuk wilayah daratnya. Nah, pengertian provinsi itu sendiri adalah bagian dari wilayah suatu negara ya. Jadi provinsi itu dipimpin oleh gubernur, di mana provinsi ini terdiri atau ini ya, penyusunnya itu terdiri dari beberapa kabupaten atau kota madya, di mana kabupaten dipimpin oleh bupati dan kota madya dipimpin oleh wali kota. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan, Mbak Yeti? Atau mungkin ada yang dibingungkan? Oh, ini ada Mbak Siti Aisyah. Selamat malam Mbak Siti, apa kabar? Suara saya dan tampilannya bagaimana Mbak di sana? Lancar? Ini Mbak Siti Aisyah menyesuaikan ya ketertinggalannya. Hari ini kita sedang belajar ilmu pengetahuan sosial tentang perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia. Oh, tidak apa-apa Mbak, kita baru mulai. Nanti kurangnya nanti menyesuaikan saja. Nah, pada awal kemerdekaan ya teman-teman ya, kalau sekarang kan tadi kan Indonesia itu wilayahnya dibagi menjadi dua, wilayah darat dan juga wilayah laut. Di mana wilayah darat itu dibagi menjadi provinsi-provinsi. Nah, provinsi terdiri dari kabupaten dan juga kota madya. Nah, pada awal kemerdekaan ya, Indonesia itu hanya terdiri dari 8 provinsi. Kalau sekarang ada 34. Kalau sekarang ada 34 provinsi, tapi pada awal kemerdekaan ya, kalau kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945 itu sekitar tanggal 19 Agustus ya. Itu ditetapkan ya oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bahwa Indonesia itu terdiri dari 8 provinsi. Di antaranya ada Provinsi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, di mana Sunda Kecil yang sekarang kita kenal itu ada Bali, Nusa Tenggara Barat dan juga Nusa Tenggara Timur yang sekarang ini kita kenal ya. Itu kalau dulu awal kemerdekaan itu namanya Sunda Kecil. Terus ada Pulau Maluku, ada Sulawesi dan juga yang terakhir adalah Kalimantan. Oke. Nah, pada saat itu teman-teman ini bisa ditambahkan ya, di sini tidak ada. Tadi ya, awal kemerdekaan itu terdiri dari 8 provinsi. Nah, waktu itu nama gubernur yang menjabat ketika awal kemerdekaan ini bisa ditambahkan, saya tuliskan di sini. Untuk Sumatera ya, dulu itu gubernurnya
adalah Mr. Teuku Muhammad Hasan untuk Sumatera. Ini boleh ditambahkan karena tidak ada. Terus untuk Kalimantan itu oleh Insinyur Pangeran Muhammad Nur. Untuk yang ketiga itu untuk Jawa Barat. Jawa Barat itu gubernurnya itu Sutarjo Karto Hadi Kusumo. Tulisan zaman dulu saya agak kesulitan. Terus untuk Jawa Tengah itu ada Raden Panji Suroso. Terus untuk Provinsi Jawa Timur itu ada R.A. Surjo. Terus yang keenam itu Provinsi Sulawesi, itu gubernurnya adalah Dr. G.S.S.J. Ratulangi. Terus yang ketujuh itu Sunda Kecil tadi ya. Kalau dulu namanya Sunda Kecil, nah sekarang itu kita kenal ada Kepulauan Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Itu ada Mr. I Gusti Ketut Puja. Terus yang terakhir itu Provinsi Maluku. Itu gubernurnya adalah Mr. J. Latuhar Hari. Ini adalah 8. Sebentar saya hapus yang ini. Plotan saya tadi sempat hilang karena tadi saya lost connection di tengah-tengah penguploadan materi. Sebentar teman-teman. Nah, ini adalah 8 provinsi pada awal kemerdekaan dengan nama-nama gubernur yang menjabat pada masa itu. Oke. Saya lanjutkan. Kemudian ya teman-teman ya. Pada bulan Agustus 1999 yang awalnya maaf sebentar. Oke, saya lanjutkan. Yang awalnya pada awal kemerdekaan Indonesia itu hanya terdiri dari 8 provinsi. Sekarang Indonesia itu bertambah wilayah provinsinya menjadi 27 provinsi. Nah, pada saat itu Irian Jaya Barat ya itu masuk ya ikut menjadi wilayah Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Kemudian pada tahun ini ya sejak 1 Januari 2000 nama Irian Barat ini diganti menjadi Papua. Oke, sekarang yang kita kenal dengan Irian Jaya ya. Terus Timur masuk ke dalam Indonesia diresmikan itu tanggal 15 Juli 1976. Namun pada tanggal 30 Agustus 1999 Timur ini memutuskan untuk melepaskan diri atau memilih merdeka. Ya, melepaskan diri dari Indonesia. Nah,
Ketentuan itu diatur dalam TAP MPR tahun 1999 nomor 5 MPR 1999, di mana ini berisi tentang penentuan pendapat rakyat di Timur Timur. Jadi pada saat itu diadakan voting, tetapi setelah diadakan voting ternyata sebagian besar rakyat Timur Timur lebih memilih untuk merdeka, tidak ikut menjadi anggota Indonesia. Sampai sini dulu, mungkin ada yang ditanyakan teman-teman? Ada yang ditanyakan? Halo? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian pada tahun 2000 ya teman-teman ya, awalnya 8 berubah menjadi 27, sekarang pada tahun 2000 Provinsi Indonesia berkembang lagi menjadi 32 provinsi. Terus tahun 2000 sampai sekarang, ini tahun 2000 itu bertambah menjadi 33 provinsi, dan setelah itu sampai sekarang jumlah provinsi di Indonesia ada 34 provinsi. Nah, sekarang dalam perkembangannya dari tahun ke tahun, kenapa sih jumlah provinsi Indonesia itu semakin bertambah, semakin berkembang ya? Ada beberapa faktor yang mendasari berkembangnya provinsi di Indonesia ya, bertambah wilayahnya. Yang pertama itu adalah upaya untuk mempermudah administrasi kenegaraan. Di sini dimasukkan jika wilayahnya itu semakin dipersempit ya, jadi cakupan untuk pemerintahannya itu akan semakin dapat menjangkau setiap bagian dari wilayah tersebut. Maksudnya seperti itu. Nah, faktor yang kedua yang mendorong perkembangan provinsi yaitu keberhasilan bangsa Indonesia berebut kembali wilayah penjajahan Belanda. Tadi ya, Irian Barat ya awalnya, tapi sejak tahun 1 Januari 2000 dia berubah menjadi Papua. Awalnya ini adalah daerah jajahan Belanda, tapi karena perjuangan rakyat Indonesia akhirnya dapat direbut kembali menjadi wilayah Indonesia. Makanya tadi kan dia tidak ikut menjadi provinsi ya. Yang awal-awal kemerdekaan yang 8 provinsi kan Irian Barat tidak ada, Irian atau Papua kan tidak ikut. Nah, karena keberhasilan Indonesia merebut Papua dari Belanda, makanya jumlah provinsi di Indonesia itu bertambah. Nah, alasan yang ketiga itu adanya diplomasi untuk menerima wilayah lain masuk ke wilayah NKRI. Contohnya tadi seperti Timur Timur, dia memutuskan untuk Oke, ini baru loading, kita tunggu sebentar, kita cek suaranya dulu. Halo Mbak, sekarang bagaimana, sudah ada suaranya Mbak? Halo? Baik. Oh Mbak, ini Mbak Yeti ya? Oke. Tadi kurang tahu ini tiba-tiba mikrofonnya itu silang semua. Oke, saya lanjutkan ya. Ini Mbak Aisyah jadi log out. Saya beritahu Mbak Aisyahnya. Oke, saya lanjutkan ya Mbak ya. Tadi kita sampai faktor yang keempat, karena adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah, tentang penyelenggaraan pemerintahan ya, itu dititik beratkan pada daerah atau berpusat pada daerah atau disebut desentralisasi. Nah, di sini makanya sebagai contoh, ibarat ini ya, satu pulau, saya kasih ilustrasinya desentralisasi itu seperti apa.
Nah, ini adalah satu pulau Jawa. Ini satu pulau Jawa. Nah, kalau ini satu pulau Jawa ini awalnya adalah satu provinsi, otomatis dia dipimpin oleh satu. Kalau provinsi tadi dipimpin oleh siapa, Mbak? Tadi provinsi, bupati apa gubernur yang memimpin provinsi? Ayo. Tadi kalau provinsi dia dipimpin oleh siapa? Ya, gubernur. Kalau kita anggap satu pulau Jawa ini adalah satu provinsi, ya, otomatis dia dipimpin oleh satu gubernur. Nah, bayangkan satu sistem pemerintahan dia mengatur satu pulau segitu besarnya. Apakah ini ada tempat-tempat yang terpencil akan terjangkau semua? Tentu saja tidak. Makanya dia dikembangkan ya jumlah provinsinya, ya dikembangkan, ditambah. Nah, supaya setiap daerah ya itu bisa fokus pada daerah tersebut sistem pemerintahannya, jadi dapat menjangkau semua sistem masyarakat, ya. Jadi nanti setelah ini mereka juga akan mengadakan pelaporan terhadap pemerintah pusat. Oke. Nah, sebagai contoh, seandainya ini dibagi menjadi 3 provinsi. Kalau sebentar, sesuai dengan fakta saja, kalau Jawa itu dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 provinsi ya. 1, 2, 3. Di sini saya bagi aja seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Banten. Ini Banten, Jakarta di sini. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 provinsi. Nah, jadi di sini ada satu gubernur, satu dengan sistem pemerintahannya ya. Ini di sini ada, di sini ada. Secara otomatis ini adalah sistem desentralisasi. Otomatis seluruh lapisan masyarakat dalam satu wilayah ini dapat terjangkau semua, dapat diatur dengan baik. Nah, nanti pemerintahan ini akan melakukan pelaporan terhadap pemerintah pusat atau pada negara, seperti itu. Oh, saya salah klik. Bisa dipahami, Mbak, semuanya? Nah, itu tadi 4 faktor yang mendorong Indonesia melakukan ini ya, perluasan provinsi atau perkembangan administrasi wilayah daerahnya. Nah, sekarang kita akan belajar ini pembagian provinsi setiap ini wilayah di Indonesia. Pertama itu saya ingin mengajak teman-teman belajar tentang provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk Sumatera ada 10 provinsi. Ya. Yang pertama itu Provinsi Nanggro Aceh Darussalam atau sering dikenal dengan NAD ya, Nanggro Aceh Darussalam. Ya. Dengan ibu kotanya adalah Banda Aceh. Ini posisinya ada di sini, saya ganti warnanya dulu. Posisinya ada di ujung pulau. Ini ada Pulau Sumatera ya. Kemudian provinsi yang kedua adalah Sumatera Utara. Ini Sumatera Utara. Oke, dengan ada satu pulau kecil di sini nih ya. Nah, ini dengan ibu kotanya adalah Medan. Ini posisinya di sini Medan. Oke. Nah, selanjutnya ada Sumatera Barat. Ini Provinsi Sumatera Barat dengan 2 pulau kecilnya ini. Terus untuk ibu kotanya adalah Padang, nih di bagian tepi.
Terus provinsi yang keempat dari Pulau Sumatera adalah Provinsi Jambi. Nah, ini dia, Provinsi Jambi. Ya, dengan ibu kotanya Jambi. Oke. Selanjutnya ini posisi Jambinya ada di sini. Oke, selanjutnya itu ada Provinsi Bengkulu. Oke, saya sebentar cek dulu. Ada Provinsi Bengkulu. Di sini Provinsi Bengkulu, ini ada pulau kecilnya yang ikut di sini sampai sini ya, teman-teman ya. Oke, Provinsi Bengkulu. Nah, ini dengan ibu kotanya Bengkulu, ada di tengah bawah ini. Oke. Terus kemudian ada Provinsi Riau. Kita balik ke atas sini. Provinsi Riau. Nah, dengan Provinsi Riau itu cuman sampai sini, saya salah lingkar. Cuman ini ya, teman-teman ya. Ini yang saya hijau ini. Nah, ini adalah Provinsi Riau dengan ibu kotanya Pekanbaru. Kemudian ada Provinsi Kepulauan Riau, yang ini, pulau-pulau kecil ini, dengan ibu kotanya adalah Tanjung Pinang. Nih, ada di sini Tanjung Pinang yang merah, ada titik merah. Coba saya ganti warnanya. Di sini. Nah, kemudian ada Sumatera Selatan. Nih, posisi Sumatera Selatan ya. Nah, Sumatera Selatan ini dengan ibu kota Palembang. Ini posisinya ada di sini. Kemudian ada dua provinsi lagi, yaitu Provinsi Bangka Belitung. Dua pulau kecil ini, teman-teman, dua pulau kecil ya, dengan ibu kota Pangkal Pinang. Posisinya di pulau yang besar di tepi ini. Nah, kemudian yang terakhir itu Provinsi Lampung ya, dengan ibu kota Bandar Lampung, posisinya di bawah. Nah, itu adalah 10 provinsi dari Pulau Sumatera. Jadi teman-teman harus hafal. Oh, kalau yang paling atas adalah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam dengan ibu kota Banda Aceh. Teman-teman harus hafal biar nanti ketika ujian, ketika ada pertanyaan tentang ibu kota atau posisi provinsi, teman-teman bisa menjawab dengan baik dan benar ya. Kemudian kita akan belajar tentang Pulau Jawa dan Bali, pembagian provinsinya ya. Untuk Pulau Jawa sendiri itu dibagi menjadi 6 ya, ada Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Jawa Timur. Kalau dulu cuma 3 ya, 3, terusan berkembang lagi menjadi 4, terusan bertambah lagi menjadi 5, dan sekarang menjadi 6. Dimana ini kalau kita posisikan seperti ini, arah mata anginnya, utara berada di sini, ini barat, ini timur, dan ini selatan. Kalau kita lihat dari peta Indonesia secara ini ya, utuh ya teman-teman ya, di sini ada Pulau Sumatera. Tadi yang sudah kita pelajari, maaf ini jauh, tapi gambarnya gede. Saya kecilkan sebentar. Nah, ini ada Pulau Sumatera di sini. Nah, bentuk pembagian wilayah Pulau Jawa di bagian ujung barat ya, teman-teman ini bisa lihat. Itu ada Provinsi Banten ya. Ibu kotanya adalah Serang ya. Ibu kotanya Serang.
Ah, terus ada yang merah kecil ini adalah DKI Jakarta, ya, DKI Jakarta dengan ibu kotanya Jakarta. Terus ada yang coklat ini, bisa dilihat ini, ya. Ini adalah, kalau di sini tulisannya West Java. West Java itu Jawa Barat, ya. Ini Jawa Barat dengan ibu kotanya Bandung. Terus kemudian provinsi yang ke 1 2 3 4 yang bagian di tengah, tapi cuman sampai sini. Nah, di bagian tengah ini itu adalah Central Java atau Jawa Tengah dengan ibu kota Semarang. Ya. Oh, ini ikut Jawa Tengah ini. Ya. Kepulauan Karimun Jawa. Terus untuk provinsi selanjutnya itu ada di daerah istimewa Yogyakarta, ini di bagian bawah dengan ibu kota Yogyakarta. Ibu kotanya di sini posisinya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada Provinsi Jawa Timur. Ini adalah Provinsi Jawa Timur. Kalau kita lihat gambar peta secara keseluruhan Indonesia, di sini ada Kepulauan Bali, terus Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan lain sebagainya di sebelah timurnya ini. Nah, untuk Jawa Timur sendiri ya teman-teman ya, ibu kotanya ada di Surabaya, itu untuk Pulau Jawa. Untuk Balinya kita lihat nanti di pembagian pulau selanjutnya. Nah, oh, ini tidak ke bawah ya, saya balikin lagi. Ternyata di sini dari gambarnya tidak cukup. Nah, ini kan ada tuh Bali. Di sini ini ada pulau kecil ya teman-teman ya. Ini adalah Bali, di mana Bali ini berdiri sendiri. Dia merupakan provinsi satu provinsi, namanya Provinsi Bali, dan ibu kotanya adalah Denpasar. Ya, ini adalah, saya tulis di mana ini? Bali dengan ibu kotanya Denpasar. Bagaimana teman-teman untuk Pulau Jawa pembagian provinsinya, ada yang ditanyakan? Sekali lagi, Pulau Jawa itu terbagi menjadi 6 provinsi. Yang pertama Banten dengan ibu kota Serang, daerah ini DKI Jakarta, ibu kotanya Jakarta. Jawa Barat ibu kotanya Bandung. Jawa Tengah ibu kotanya Semarang. Terus daerah istimewa Yogyakarta ibu kotanya Yogyakarta. Terus ada yang terakhir adalah Jawa Timur, ibu kotanya Surabaya. Dan Bali itu ibu kotanya adalah Denpasar. Ada yang ditanyakan untuk pembagian provinsi Pulau Jawa dan Bali? Ada yang ditanyakan teman-teman? Oh, bagian Brebes Cirebon ya. Nah, kalau Brebes Cirebon itu masuknya ke ini, ke apa? West Java, Jawa Barat ya. Saya ganti gambarnya. Jadi kalau Cilacap itu di sekitar sini. Kalau Cilacap berarti Cirebon itu sekitar di wilayah ini, Mbak. Cirebon, Indramayu ya, itu wilayah sini. Oh, kalau Cirebon, Indramayu itu merupakan kabupaten atau kota madya. Tadi kan ini ya, ibarat ini Pulau Jawa tadi, ini Pulau Jawa. Ini pulau, dia dibagi menjadi 6 provinsi ini ya, 6 provinsi. Ini DKI Jakarta di sini. 6 provinsi. Nah, 1 2 3 4 ini. Nah, ini adalah Serang, ini Jakarta, ini Jawa Barat, dan lain sebagainya. Nah, ini ibarat
kita ambil Jawa Barat ini, Jawa Barat itu nanti akan dibagi menjadi kabupaten dan kota madya. Kalau Cirebon sendiri kan dia terdiri dari dua ya, ada kabupaten, ada kota, wilayah kota atau kota madya. Dimana tadi kalau kabupaten itu dipimpin oleh bupati, kalau kota madya itu dipimpin oleh wali kota. Jadi untuk Cirebon sendiri itu dia termasuk kota madya dan juga kabupaten. Jadi dia tidak merupakan ke provinsi, bukan provinsi, tapi kabupaten dan kota madya. Indramayu pun seperti itu, dia merupakan kabupaten. Kalau Indramayu saya kurang paham apakah dia hanya kabupaten saja, apa ada kota madya, saya kurang paham kalau Indramayu. Jadi dia bukan provinsi. Kalau ibu kota itu untuk provinsinya. Bisa diterima Mbak Yeti dan Mbak Siti Aisyah? Oke. Kalau gitu saya lanjut untuk wilayah Nusa Tenggara. Nah, Nusa Tenggara ya teman-teman ya. Ini dilihat itu dibagi menjadi dua provinsi di Nusa Tenggara. Ada Nusa Tenggara Barat dan juga Nusa Tenggara Timur. Nah, tadi saya bilang Bali ya. Tadi ini kan Pulau Jawa, batas di sini Pulau Jawa. Ya, Pulau Jawa ini kalau di sini tadi adalah wilayah ini Jawa Timur ya, Jawa Timur. Ibu kotanya tadi Surabaya. Nah, di sini ada Pulau Bali kecil di sini dengan ibu kotanya Denpasar. Nah, selanjutnya ini kita akan ini ya, wilayah Nusa Tenggara itu dibagi menjadi dua provinsinya. Untuk Nusa Tenggara ada Nusa Tenggara Barat dan juga Nusa Tenggara Timur. Di mana Nusa Tenggara Barat ya, kalau dilihat dari sini tuh batasnya adalah ini. Oh, ini adalah Nusa Tenggara Barat. Kepulauan Nusa Tenggara Barat dengan ibu kotanya adalah Mataram. Nanti di sini Nusa Tenggara Barat ini dia dibagi menjadi kabupaten kecil-kecil nanti. Seperti halnya kalau Jawa Tengah, kabupatennya dibagi menjadi seperti yang tempat saya tinggal, ada Jepara, ada Pati, ya, terus ada Kudus, seperti itu. Itu adalah kabupaten atau wilayah kabupaten dan kota madya ya. Jadi dari provinsi dibagi-bagi lagi menjadi kabupaten. Nah, kemudian wilayah yang kedua adalah Nusa Tenggara Timur. Ini adalah wilayah Nusa Tenggara Timur dengan ibu kota Kupang. Oke, untuk Nusa Tenggara Timur ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke Malaysia. Astagfirullah. Pulau Kalimantan. Ya. Nah, Pulau Kalimantan ini kalau kita lihat ya teman-teman ya, bentuknya itu hampir seperti kalau orang sebut itu seperti wayang semar. Kalau orang-orang sebut ya. Nah, Pulau Kalimantan itu terdiri dari 4. Ada 4 provinsi. Ada 4 provinsi. Tapi tidak seluruh wilayah Kalimantan ini, Pulau Kalimantan adalah milik Indonesia. Di bagian atas ini, teman-teman ya, ini batas negara. Itu adalah milik dari negara Malaysia. Dan di sini ada lagi kecil, ini adalah Brunei Darussalam. Ya, ini adalah Brunei Darussalam. Nah, untuk Kalimantan sendiri berarti dimulai dari sini, dari batas negara itu sampai bawah ini. Ini adalah Pulau Kalimantan. Nah, kalau Pulau Kalimantan sekali lagi dia terdiri dari 4 provinsi. Provinsi yang pertama adalah Kalimantan Barat. Ya, teman-teman ya. Di mana Kalimantan Barat ini ibu kotanya adalah Pontianak.
Terus ada Kalimantan Tengah, ibu kotanya adalah Palangkaraya. Terus yang ketiga ada Kalimantan Selatan, ibu kotanya Banjarmasin di bagian bawah sini. Dan yang terakhir adalah Kalimantan Timur, ibu kotanya Samarinda. Itu adalah pembagian provinsi dari Pulau Kalimantan. Oh, suaranya goyang. Coba saya cek. Halo, halo, Mbak, suaranya masih goyang? Halo, Mbak, suaranya masih goyang? Oh, sudah ya. Oke, kalau sudah saya lanjutkan ke pulau selanjutnya, ada Kepulauan Maluku. Nih, Kepulauan Maluku ya teman-teman ya. Kalau dilihat dari ini, saya kasih unjuk yang pertama. Nah, ini kan Sulawesi, ya. Nah, di sini ini adalah Kepulauan Maluku. Bentuknya sama dengan hampir sama seperti ini ya. Pulaunya ini salah satunya, bentuknya hampir sama dengan Pulau Sulawesi. Di sini ada beberapa pulau. Kepulauan Maluku. Saya cek dulu. Maluku. Gimana ya? Oh, ini dia. Kepulauan Maluku ya teman-teman ya, dibagi menjadi dua. Ya. Ada Maluku Utara dan juga Maluku itu sendiri. Ya. Kalau Maluku Utara, ya ini utara, itu ibu kotanya ada di Ternate. Di sini tempatnya. Kalau untuk Maluku, Provinsi Maluku, ibu kotanya Ambon. Oke, ini terus selanjutnya saya tambahkan, ini ada Pulau Sulawesi. Ya, Pulau Sulawesi, di mana Sulawesi ini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 provinsi. Ada 6 provinsi. Provinsi yang pertama adalah dari bawah kita ya, Sulawesi Selatan. Nah, ini dia pembagian wilayahnya untuk Sulawesi Selatan. Ini saya coret merah ini. Nah, ini adalah wilayah Sulawesi Selatan. Kita diingatkan saya tambah 5 menit ya Mbak ya untuk timingnya. Oke, supaya udah bisa ini. Oh, ini timing. Sebentar, saya tambah waktunya 5 menit. Oke. Nah, ini tadi yang sudah saya lingkari itu adalah Sulawesi Selatan, di mana Sulawesi Selatan ini itu ibu kotanya Makassar. Posisinya di bawah. Sebentar saya cari Makassar. Tulisannya terlalu kecil. Saya jadi gak kelihatan juga. Makassar. Kalau ini sekitar di wilayah sini nih Mbak, di bawah sini nih Makassar sepertinya ya. Di bagian sini. Oke. Nah, itu untuk Sulawesi Selatan. Sekarang untuk Sulawesi Barat. Nah, posisi Sulawesi Barat ya, pembagian wilayahnya ini di sini. Sulawesi Barat. Nah, Sulawesi Barat itu ibu kotanya adalah Mamuju. Mamuju ini di sini Mamuju. Ini posisinya Mamuju. Mamuju.
Mamuju. Ya, ini untuk ibu kota dari Sulawesi Barat. Kemudian ada Sulawesi Tengah. Saya cek pembagian wilayahnya dulu sebentar. Sulawesi Tengah. Oke, berarti ini Sulawesi Tengah. Ini ya. Ini sampai sini nih. Berarti yang paling luas ya. Ini adalah Sulawesi Tengah. Nah, Sulawesi Tengah ini ibu kotanya adalah Palu. Nah, ini posisinya di sini Palu. Kemudian selanjutnya ada Sulawesi Tenggara, posisinya di bawah. Ini yang paling bawah ini. Ini adalah Sulawesi Tenggara. Ibu kotanya adalah Kendari, posisinya di sini. Kendari. Oke. Nah, yang selanjutnya ada 2 provinsi lagi, itu Gorontalo. Provinsi Gorontalo ini di bagian sini. Gorontalo itu ibu kotanya Gorontalo. Saya lihat di sini posisi Gorontalonya. Nah, ini apa? Sebentar teman-teman. Cek 58 time remaining. 5 menit lagi ya. Nah, oke. Jadi provinsi yang terakhir dari Pulau Sulawesi adalah gitu ya. Suaranya kadang bagus, kadang nggak jelas ya Mbak ya. Mungkin karena sinyalnya juga ya Mbak ya. Nah, ini untuk provinsi yang terakhir untuk Pulau Sulawesi adalah Sulawesi Utara. Ibu kotanya adalah Manado. Ini posisinya di ujung, paling ujung. Ini adalah ibu kota dari provinsi Sulawesi Utara. Sekarang masih itu enggak Mbak suaranya? Kadang bagus, kadang jelek. Ini tadi saya sudah nambah, tapi kok nggak ada ini pemberita tulisannya. Oke, kalau gitu tinggal 1 pulau lagi ya. Oke, di sini yang terakhir itu adalah Irian Jaya atau Papua tadi ya. Nah, itu ada di sini ada berapa nih? Tanjung Selor. Sebentar. Ini kalau di sini kita lihat itu ada 3 pembagiannya untuk provinsi Papua ya teman-teman ya. Ada Irian Jaya. Nih Irian Jaya. Oke, tinggal 5 menit lagi. Ini yang terakhir untuk pulau ini. Pembagian provinsi setiap pulau ini yang kuning ini adalah Irian Jaya dengan ibu kotanya adalah Jayapura ya. Terus selanjutnya ada Irian Jaya Tengah. Irian Jaya Tengah ini yang warna biru, ibu kotanya ada di Mimika. Terus yang paling merah ini berwarna merah itu adalah Irian Jaya Barat. Ibu kotanya ada di ini Manokwari. Ya. Manokwari itu untuk Irian Jaya Barat. Itu teman-teman 34 provinsi tadi sudah saya tunjukkan dari setiap pulaunya ya. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk ini? Jadi sekali lagi pada awal kemerdekaan Indonesia itu terdiri dari 8 provinsi ya. Antara lain ada Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Sunda Kecil, yang sekarang kita kenal dengan Kepulauan Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
dan juga Maluku. Kemudian dia semakin bertambah, semakin berkembang. Sekarang kita tahu ada 34 provinsi. Tadi yang sudah saya jelaskan ya di setiap pulaunya ya pembagiannya. Kalau untuk Sumatera itu dibagi menjadi 10 provinsi, untuk Jawa itu 6 provinsi, terusan Bali dia berdiri sendiri, Nusa Tenggara dibagi menjadi 2 provinsi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Terus untuk Kalimantan dia dibagi menjadi 4 provinsi. Terus Sulawesi dibagi menjadi 1, 2, 3. Ya, ada 6 provinsi. Terus Maluku dibagi menjadi 2 provinsi, Irian atau Papua dibagi menjadi 3 provinsi. Jumlah totalnya adalah 34 provinsi. Sekarang masih goyang ya Mbak ya. Aduh. Mungkin nanti ini ya saya belum sempat play ini upload recordnya. Ini kenapa nggak kelihatan? Oh masih pusing suaranya. Tapi saya coba masuk ke virtual class. Tapi ini saya lancar di virtual kelasnya Mbak. Ini Mbak Yati juga suaranya masih goyang-goyang nggak Mbak Yati? Oh enggak ya, berarti mungkin dari sinyalnya Mbak Aisyah ya. Tapi karena berhubung waktunya ini sudah selesai, tadi saya extend 5 menit, cuma 5 menit. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya. Insya Allah besok malam kita belajar lagi. Hari Senin jadwalnya untuk IPA ya Mbak ya. Kita mulai jam 8 khusus untuk bulan puasa. Maaf kok jam 8, jam 9 untuk bulan puasa. Nanti biar teman-temannya bisa mengikuti ibadah tarawih ya. Untuk pertemuan hari ini saya tutup. Terima kasih banyak kehadirannya teman-teman. Semoga tadi yang kita pelajari bersama dapat bermanfaat untuk semuanya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok malam. Ini teman-teman yang mau meninggalkan kelas, saya persilahkan. Selamat istirahat ya.